Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wadkhilna jannatak. Para ummahat sekalian, pertama-tama kita patut bergembira, bersyukur dan bersukacita atas nikmat dipanjangkan umur kita sehingga berkumpul dan berada di tempat yang mulia serta di hari-hari yang mulia. Kita berkumpul di rumah Allah dan masjid merupakan semulia-mulia tempat di muka bumi. Dan kita pun berkumpul di hari yang mulia, sebab hari yang kita berada di dalamnya saat ini merupakan hari-hari di dalam 10 hari pertama Zulhijjah, di mana Rasulullah SAW menyabdakan, amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh apa saja yang dikerjakan di luar dari 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat saat itu di dalam zon mereka, dalam dugaan mereka, tidak ada yang mengalahkan kedudukan berjihad di jalan Allah. Apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah bisa mengalahkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah? Makanya mereka menanyakan kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah itu mengalahkan kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah? Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah hatta au illa kharaja ar-rajulu binafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah pun, kata Nabi, pahalanya, kedudukannya dikalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Kecuali seseorang berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya, kemudian tidak ada yang kembali kepada keluarganya kecuali berita dia telah syahid, dia meninggal di medan jihad. Sehingga yang bisa mengalahkan keutamaan, kedudukan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah berjihad dengan harta dan diri, kemudian gugur sebagai syuhada. Maka ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 hari pertama Zulhijjah ini ayo kita memaksimalkan hari-harinya dengan melakukan banyak amal soleh. Amal soleh itu intinya Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Salah satu amal soleh itu adalah apa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu majelis ilmu. Maka para ummahat sekalian, di majelis ilmu ini kita berharap dan berdoa kepada Allah, terutama di hari yang berkah ini, hari di 10 pertama Zulhijjah, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah membanyakkan harta kita dan membaguskan anak keturunan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Semoga kita semua para ummahat sekalian direzekikan oleh Allah menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua sebagaimana dimudahkan berkumpul di tempat yang Allah cintai di rumahnya yang mulia di dunia ini, semoga kita dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian kita di pagi hari ini mengetengahkan judul utang piutang, jual beli dan sewa menyewa dalam timbangan hukum Islam. Hanya saja kemudian setelah kami membaca kembali kitab-kitab fikih para ulama berkenaan dengan bab muamalah yang di dalamnya tercantum 3 hal yang kita tuliskan di dalam judul ini, utang piutang, jual beli dan sewa menyewa. Ternyata pembahasannya sangatlah luas. Dalam arti tidak akan cukup waktu untuk kita tuntaskan di pertemuan hari ini. Dan karena itu pada pertemuan hari ini izinkan saya hanya akan membahas terlebih dahulu utang piutang. Ini pun saja berkaitan dengan utang piutang, tidak keseluruhan persoalan hutang piutang kita bisa sajikan dan sampaikan di kesempatan ini karena keterbatasan waktu kita. Namun insya Allah secara garis besar kita coba terangkan dan jelaskan, setidaknya kita memiliki pengetahuan dasar atau pengetahuan umum berkaitan dengan hutang piutang. Dan pada kesempatan lainnya kita akan bahas persoalan jual beli dan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jual beli untuk hal-hal yang menjadi persoalan kontemporer, ya. Banyak dipertanyakan jual beli kucing, anjing, sperma dan seterusnya. Insya Allah ini tentu pembahasannya luas sehingga kita akan bahas nanti pada pertemuan lanjutan. Baik, menu kajian kita yang seyogianya ada 3 poin: utang piutang dalam timbangan hukum Islam, jual beli dalam timbangan hukum Islam, dan sewa menyewa dalam timbangan hukum Islam. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita batasi dan hari ini kita hanya akan bahas 1 menu kajian, yaitu utang piutang dalam timbangan hukum Islam. Nah, ibu sekalian, berkaitan dengan utang piutang dalam timbangan hukum Islam, 3 hal yang kita akan coba uraikan, ya. 3 hal yang coba kita uraikan: bagaimana landasan hukumnya, syaratnya, dan bagaimana utang piutang yang mendatangkan keuntungan. Lalu seperti apa implementasinya. Nah, inilah 3 hal yang sedikit banyaknya akan kita diskusikan atau kita uraikan. Baik, ibu sekalian, kita mulai atau melangkah dari definisi terlebih dahulu. Ya, utang piutang itu didefinisikan sebagai akhzu malin liyarudda ila sahibihi ba'da muddati yattafiqu 'alaiha al-aqidan. Yaitu artinya pengambilan harta untuk dikembalikan kepada pemiliknya setelah jangka waktu yang disepakati masanya oleh 2 pihak yang berakad. Ada pihak pengutang atau pemilik piutang bahasa lainnya, dan juga ada pihak pengutang yaitu orang yang mengambil utang atau orang yang berhutang, dan juga pihak pemilik piutang yaitu orang yang memberikan utang, berarti dia pemilik piutang. Dan transaksi utang piutang nanti akan kita sebutkan dengan sebutan qard, ya, sebutan qard. Atau di dalam kitab fikih ulama mungkin tidak disebutkan utang piutang karena terlalu panjang, disingkat dengan qard. Apa itu qard? Transaksi utang piutang. Ya, qard bahasa Arab. Utang piutang. Baik, ibu sekalian, ini berkaitan dengan definisi, ya, berkaitan dengan definisi. Pengambilan harta untuk dikembalikan kepada pemiliknya setelah jangka waktu yang disepakati masanya oleh 2 pihak yang berakad. Ada pihak pengutang atau orang yang mengambil utang, dan pihak pemilik piutang yaitu orang yang memberikan utang. Nah, ibu sekalian, seseorang yang berutang kemudian berniat dan bertekad kuat mengembalikan utangnya pada waktu temponya, niscaya Allah memudahkan baginya pengembalian utang tersebut. Jika dia tidak berniat dan tidak bertekad kuat untuk melunasi utangnya di waktu temponya, maka Allah akan menyulitkannya melunasi utang. Dan ini sebagaimana sabda baginda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari,
Man akhadha amwalan nasi yuridu adaiha ada Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafiha atlafahullahu. Siapa yang meminjam uang manusia, ya, kemudian bertekad untuk mengembalikannya, niscaya Allah memudahkan untuknya dalam pelunasannya. Tetapi sesiapa yang mengambil utang dan tidak bertekad untuk melunasinya di waktu temponya, maka Allah menyulitkan pelunasan utangnya. Maka ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita akan dapatkan hukum bahwa sebenarnya tidak mengapa utang piutang itu. Ya, atau utang piutang hukumnya boleh. Ya, mengambil utang hukumnya boleh. Dan memberikan utang dalam arti memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, nanti lebih dalam kita bahas. Artinya ini kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini ibu sekalian. Dan bagi orang yang kemudian dimudahkan untuk mendapatkan uang dengan cara meminjam uang, maka dia hendaknya memiliki niat yang kuat untuk melunasi hutangnya. Dan jika niatnya kuat untuk melunasi hutang, Allah yang akan memudahkannya dalam pelunasan hutang. Dan ibu sekalian, dengan niatnya itu insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Ya, dengan niat akan melunasi hutang, dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tolong menolong dalam kebaikan. Ya, dia telah menolong saudaranya yang telah berhusnuzon padanya, bahwa saudaranya bersedia memberikan pinjaman uang kepadanya, maka dia telah memberikan kesempatan kepada saudaranya itu untuk berbuat baik, berbuat sedekah. Dan kemudian dia akan menolong saudaranya itu dengan menguatkan zonnya bahwa saya akan mengembalikan utang pada waktu yang disepakati, sehingga dia pun akan menguatkan saudaranya untuk menolong orang lain lagi. Coba kalau kemudian yang meminjam uang ini atau yang mengambil utang ini ibu sekalian, ternyata dia tidak bagus dalam pengembalian utang, susah ditagih, bahkan nomor yang menagih diblokir ibu sekalian, ya. Maka tentu yang memberi utang tadinya itu memudahkan urusan saudara muslim, akhirnya dia kapok. Dia mengatakan, saya nggak mau lagi nanti memberikan pinjaman kepada orang lain. Mungkin besok yang datang kepadanya adalah orang yang jujur dan sangat-sangat terdesak dengan kebutuhan sehingga butuh pinjaman. Tapi si pemilik uang nggak mau lagi memberikan pinjaman ibu sekalian. Kenapa? Karena dia pernah dibohongi oleh orang lain dan dia trauma dengan itu, dia kapok. Sehingga ibu sekalian, orang yang mengambil utang pertama tadi itu menjadi penghalang rezeki orang lain. Makanya nanti akan kita bahas dosanya berlipat. Dosanya berlipat. Baik, mari kita masuk dulu ibu sekalian, utang piutang dalam timbangan hukum Islam. Kita berbicara dari sisi landasan hukum. Landasan hukum. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada saudaranya 2 kali, ya. Udah diberikan pinjaman, alhamdulillah dilunasin. Ternyata beberapa hari kemudian atau sepekan kemudian atau beberapa waktu ke depannya orang itu datang lagi membutuhkan pinjaman, diberikan lagi pinjaman ibu sekalian. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada saudaranya 2 kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali kepada orang itu. Ya, sebenarnya memberikan pinjaman juga kepada orang lain ibu sekalian, itu disebut sedekah juga, hanya saja sedekahnya adalah sedekah non materi, berupa memudahkan urusan saudara muslim. Sebab uang yang dia pinjamkan itu pasti kembali kepada dirinya pada waktu tertentu. Beda dengan sedekah yang bermakna infak. Jadi kan sedekah itu terbagi 2 ya. Ada sedekah yang sifatnya materi dan ada sedekah yang sifatnya non materi. Sedekah yang sifatnya materi itulah yang disebut dengan infak. Kalau infak kita keluarkan uang kita dan kita tidak lagi mengharapkan pengembaliannya karena sudah kita berikan. Itu namanya infak. Jelas Bu ya?
Beda dengan sedekah non materi. Nah, sedekah non materi ini termasuk utang piutang, Bu. Kita memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan, tapi uang itu akan kembali kepada diri kita. Maka ini namanya sedekah non materi. Ya, kita hanya memberi manfaat kepada orang itu untuk digunakan uang kita selama jangka waktu tertentu dan nanti akan dikembalikan kepada kita. Nah, sehingga di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan ini terdapat di dalam kitab sahih keduanya, adalah bahwa kalau kita memberikan pinjaman kepada seseorang 2 kali, maka itu terhitung sedekah kepadanya sekali. Misalnya katakanlah orang ini di kali pertama meminjam uang 1 juta, di kali kedua meminjam lagi 1 juta. Sama hukumnya atau sama nilainya dengan kita telah bersedekah kepadanya 1 juta. Berarti 2 pahala kita dapat, Bu. Pertama, pahala berupa sedekah non materi. Tapi karena 2 kali kita memberikan pinjaman kepadanya, kita juga mendapatkan sedekah materi. Sedekah materi. Sehingga 2 pahalanya kita dapat kalau orang ini terus-terusan pinjam kepada kita. Kenapa kita kemudian memudahkan memberikan pinjaman kepadanya? Ya karena dia juga memudahkan dalam pengembaliannya, nggak sulit ditagih, dan kita akhirnya mensikohinya, mempercayainya, dan kita juga ada kelebihan dana, maka kita kemudian memberikan pinjaman kepadanya. Maka jika 2 kali kita beri pinjaman kepadanya, terhitung sedekah sekali kepadanya, yaitu sedekah materi. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tatkala malam Isra dan Mi'raj, aku melihat di pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali, dan qard, ya qard tadi utang piutang, dilipat gandakan 18 kali. Aku bertanya pada Jibril, kenapa qard lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena dalam sedekah pengemis meminta sedang dia punya. Artinya terkadang seseorang yang meminta itu dia sendiri sebenarnya sudah punya, ya. Pengemis itu dikasih 5.000, Bu, disimpan. Minta lagi dia ke yang lain, dikasih lagi, disimpan lagi. Sehingga pernah ada yang ditangkap, Ibu sekalian, dia mengemis, uangnya sudah ada puluhan juta di dalam tasnya. Sehingga Ibu sekalian, pengemis itu Ibu sekalian gajinya bisa minimal 9 juta per bulan. Dan rata-rata 12 juta per bulan, Bu. Ya, saya bahasakan gaji aja karena maksudnya gini. Mereka menganggap itu pekerjaan, Bu. Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini saya ambil sampel di Kota Bogor, ya. Ini sudah ada risetnya dari Dompet Duafa. Nah, jam 8 pagi mereka kerja sampai jam 4 sore, Ibu sekalian. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam itu? Sekitar 8 jam, ya. 8 jam. Nah, Ibu sekalian, 8 jam itu di Kota Bogor itu setiap 3 menit lampu merah, Bu. Setiap 3 menit lampu merah. Berarti kalau 8 dikali 60, ya kan 1 jam 60 menit, ya. 8 kali 60 berarti ada 480 kali lampu merah. Betul bukan, ya? Ada 480 menit. Dari 8 jam itu ada 480 menit. 480 menit itu setiap 3 menit lampu merah. Berarti ada berapa kali lampu merah terjadi? 150 kali, ya. Ada 150 kali 160 kali, Bu. Mohon maaf. 160 kali lampu merah terjadi dalam jangka waktu 8 jam. Nah, Ibu sekalian, 160 kali lampu merah. Apa target minimalnya para pengemis itu, Bu? Target minimalnya dapat 2.000 setiap lampu merah. Target minimal itu 2.000 setiap lampu merah. Nah, 2.000 Ibu sekalian, 2.000 setiap kali lampu merah dalam waktu 8 jam, 160 kali lampu merah. 160 dikali 2.000 Ibu sekalian, sudah berapa itu? 320.000 per hari. Kali 30 hari berapa, Bu? 9 juta lebih, kan? Nah, itu paling itu gaji itu, bukan gaji, ya, apa namanya? Ya.
yang mereka kumpulkan paling minimal setiap bulan, paling minimal. Nah, mereka mengatakan, untuk apa jadi PNS, Bu? Untuk apa jadi PNS? Ya. Makanya kenapa kemudian di Bandung ketika ada kebijakan dari pemerintah kota untuk menggaji 700.000 para pengemis itu dengan cara membersihkan jalan-jalan setiap bulan digaji 700, nggak ada yang mau mendaftar. Mereka mengatakan kami jadi pengemis lebih bagus. Ya. Nah, yang lebih hebat lagi, Bu, yang lebih banyak itu adalah yang mengarahkan kendaraan di pembelokan-pembelokan, Bu. Itu lebih dahsyat, Bu, karena rata-rata dia dapat minimal 500 atau 1.000. Dan itu satu lampu merah saja bisa berapa kali, ya bisa berapa kali mobil yang lewat itu. Rata-rata beri 500. Jadi mereka biasanya di lampu merah, ya, lampu merah. Nah, jadi dalam satu lampu merah itu bukan 2.000 mereka dapat, bisa lebih. Ya, berapa kendaraan yang lewat dia arahkan dapat dia. Ya, itu bisa lebih dahsyat lagi, Bu. Pahala. Jadi mereka berpikir jadi seperti ini keuntungannya banyak ketimbang kerja. Nah, sehingga ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan bahwa dia melihat di pintu surga tertuliskan bahwa pahala sedekah 10 kali lipat, sedangkan utang piutang memberikan kemudahan kepada orang untuk berhutang 18 kali lipat pahalanya. Dan ketika beliau bertanya, Jibril menjawab, karena dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya. Adapun orang yang berhutang, tidaklah dia berhutang kecuali karena ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan. Jadi memberikan piutang, ya, itu lebih besar pahalanya. Tapi ingat, ini dalam kondisi tertentu saja, dalam sikon-sikon tertentu. Kadang sikon tertentu kita memudahkan orang mendapatkan utang itu lebih tinggi pahalanya daripada sedekah, dan pada kondisi yang lain sedekah lebih utama daripada kita memberikan utang kepada orang yang membutuhkan. Dalilnya di mana itu? Di surat Al-Baqarah ayat 280 Allah mengatakan, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, engkau berikan kelonggaran kemudahan kepada orang yang berhutang, engkau berikan kemudahan dan kelonggaran kepada orang yang berhutang, itu lebih utama untuk kalian lakukan ketika dia kesulitan membayar. Namun kata Allah, engkau memutihkan utangmu, engkau memutihkan utang orang itu kepadamu adalah lebih utama sekiranya kamu mengetahuinya. Jadi kalau kita putihkan utang orang yang berhutang karena kita dapati kesulitan membayar, itu lebih utama daripada kita longgarkan. Melonggarkan orang yang berhutang lebih utama daripada kemudian kita mendesaknya untuk, pokoknya saya tidak mau tahu, saya tidak akan memberikan kamu riba, tapi saya mau uang itu dikembalikan segera, saya butuh. Terserah kamu caranya gimana. Ya. Kita melonggarkan itu pahala, tapi jika kita putihkan lebih dahsyat pahalanya. Lebih dahsyat pahalanya. Maka dalam kondisi tertentu sedekah bisa lebih utama dari memudahkan orang mendapatkan hutang, dan dalam kondisi tertentu memudahkan orang mendapatkan utang lebih utama dari sedekah. Para ulama fikih bersepakat tentang bolehnya qard, ya, bolehnya utang piutang. Bagi yang berhutang hukumnya boleh, sedangkan yang memberi utang hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim di dunia ini, siapa yang melepaskan kesulitannya, siapa yang menghilangkan beban kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim. Katakanlah seorang muslim ini, ibu sekalian, mau membayar biaya sekolah anaknya. Ya, dia butuh uang, ibu sekalian. Dia bisa mengangsur, tapi kalau untuk dana cash katakanlah 6 juta. Mungkin sebagian orang ringan, tapi sebagian orang ini berat banget, ibu. Dia bisa mengangsur setiap bulan, tapi kalau untuk 6 juta cash dibayarkan itu nggak bisa. Dan jika dia tidak membayarkan untuk anaknya, maka anaknya bisa gagal sekolah. Karena ini pendaftaran ulang. Jika tidak segera mendaftar ulang dan menyerahkan uang 6 juta, maka namanya dihapus. Padahal anaknya sudah lulus. Maka ibu sekalian, tentu dalam hal ini dia kesulitan dan dengan terpaksa dia akan mencari pinjaman.
Ya, ketika tidak ada barang yang bisa dijual, maka dia akan mencari pinjaman. Dia akan datang kepada tetangga, dia akan datang kepada orang-orang yang dia berhusnuzon akan mau memberikan pinjaman padanya. Dia akan hubungi, dan terkadang dia berusaha menahan rasa malu demi bisa melakukan atau mendapatkan dana segar tadi. Maka ibu sekalian, kata Nabi, siapa yang memberikan pinjaman kepada orang seperti ini, dalam arti dia melepaskan kesulitan orang yang sulit di dunia, Allah akan menghilangkan kesulitannya di akhirat nanti. Lalu Nabi lagi bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan fid dunya, di dunia ini, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah pasti akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka ibu sekalian, kalau ada orang yang berhutang kepada kita dan peluang dia membayar hutangnya mudah, maka jangan kemudian kita membeberkan ke banyak orang, si fulan itu berhutang sama saya. Karena boleh jadi terbeberkan berita dia berhutang kepada kita itu adalah aib baginya, Bu. Mungkin dia merasa malu dengan itu, sebab selama ini dia tidak suka minjam-minjam uang, cuma karena dalam kondisi tertentu dia akhirnya terpaksa meminjam, dan dia tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Maka jangan kita buka aib itu, ya. Jangan kita cerita ke orang lain. Kapan kita boleh membuka berita bahwa orang ini suka berhutang sama saya? Kalau dia berbuat zalim dalam hutang piutang. Maka ibu sekalian, kita tunjukkan ayatnya di dalam surah An-Nisa ini supaya kemudian diketahui beberapa hukum persoalan ini, sebab terkadang ada juga yang menggampangkan, dan ada juga yang jadi takut karena dia tidak kuat, dia tidak tahan, akhirnya dia cerita. Lalu kemudian dikonsultasikan. Nah, kita jelaskan. Misalnya dalam surat An-Nisa ibu sekalian ayat 148, ya, An-Nisa ayat 148. Perhatikan. Ya, perhatikan ayat ini ibu sekalian. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali dari orang-orang yang dizolimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada si fulan yang suka minjam uang, tapi ternyata ibu sekalian dia tidak bagus dalam pembayaran. Statusnya selalu statusnya dia belanja di mall A, mall B, ya makan restoran-restoran, tapi hutangnya sudah bertumpuk-tumpuk tidak dilunasi. Statusnya selalu adalah dia punya uang kalau statusnya, ya. Statusnya dia sedang makan restoran A, restoran B, rekreasi di tempat A, rekreasi di tempat B, dan seterusnya. Tapi hutang sendiri tidak. Diingatkan dia malah cuek dan seterusnya. Maka orang seperti ini ibu sekalian boleh dicerita aibnya, boleh dicerita kekurangannya, dan itu bukan gibah. Ya, bukan gibah. Kenapa ibu sekalian? Karena orang ini telah berbuat zolim, dan siapa yang boleh menceritakan aibnya? Yang dizolimi, yang merasa dizolimi karena sudah tidak kuat, dia akhirnya bercerita kepada yang lain. Ya, si fulanah ini betapa teganya dia. Kalau saya nagih utang, dia selalu mengatakan tidak ada. Tapi statusnya selalu makan restoran A, makan restoran B, beli baju A, beli baju B, dan seterusnya. Ya, rekreasi di tempat A, di tempat B. Statusnya seperti itu. Tapi kalau ditagih hutang, sulitnya minta ampun. Maka orang ini karena tidak kuat ibu sekalian, maka dia cerita kepada banyak orang. Supaya orang lain juga, kalau gitu saya nggak mau deh ngasih pinjaman kalau besok-besok dia datang ke saya. Nah, itu dibolehkan ibu sekalian bagi orang yang dizolimi. Bagi orang dizolimi. Nah, dan orang yang seperti ini ibu sekalian statusnya bagus, ya statusnya selalu di tempat-tempat yang mengeluarkan uang dan utang piutang sendiri, dia tidak bagus dalam membayar hutang. Ini adalah orang yang niat awalnya tidak mau bermuamalah secara baik dalam membayar hutang. Makanya tadi hadisnya,
siapa yang tidak bertekad untuk melunasi hutangnya, Allah akan persulit. Begitu ada uang, Bu, ingatannya selalu belanja. Ya, ingatannya selalu belanja. Kalau ada uangnya. Ya, nggak ada tuh pikirannya utang. Saya ada utang nih. Kalau ada uang, nggak kepikiran selalu untuk itu. Nah, ini adalah orang-orang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang niatan awalnya tidak bersungguh-sungguh untuk membayar hutang. Oke. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah pasti akan memudahkan urusannya. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Inilah yang harus menjadi motivasi kita mau memberikan pinjaman utang kepada orang yang membutuhkan, supaya besok-besok kita pun dimudahkan urusan kita oleh Allah. Mungkin ada keluarga kita yang sakit, Bu, tapi kita memudahkan orang lain mendapatkan hutang karena membutuhkan, maka boleh jadi dengan sebab itu Allah sembuhkan keluarga kita yang sakit. Ya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada dosa bagi orang yang dimintai tolong memberikan pinjaman utang kemudian dia tidak melakukannya. Walaupun dia mampu memberikan utang kepada orang. Ada uangnya banyak, Bu. Tapi tidak berdosa kalau ada orang yang membutuhkan pinjaman dan dia tidak mau. Ya, motifnya, alasannya kita nggak tahu. Mungkin alasannya dia memang pelit. Ya, kita nggak tahu, tapi tidak berdosa Ibu sekalian. Atau boleh jadi yang tadi kita sebut kapok. Karena ada orang yang meminjam uang kepadanya dan yang meminjam itu tidak bagus dalam pengembalian. Akhirnya kan dia jadi trauma, Bu. Begitu ada orang yang jujur pengen uang untuk dipinjam, nah dia tidak mau karena dia bayangkan orang pertama tadi yang meminjam uangnya nggak bagus dalam pembayaran. Dia akhirnya nggak mau memberikan pinjaman orang lain lagi. Nah, tetapi dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa kalau dia mampu memberikan pinjaman tapi dia tidak mau memberikan pinjaman. Jelas Ibu? Jadi kita nggak usah marah kalau kemudian kita butuh uang, kita lihat dalam zone kita dia mampu nih berikan pinjaman ke saya. Ya, suaminya pejabat, dia sendiri punya aset, punya banyak usaha, anak-anaknya juga sudah mapan, mampu. Ya, tidak banyaklah pembiayaan orang ini. Kita datang kepadanya berharap bisa bantu, kita nggak dibantu. Nggak usah marah. Dasar pelit, jangan Ibu sekalian. Kita dosa kalau gitu. Ya. Kenapa? Karena kita sudah menggibah dan kita sudah memfitnah. Kita memfitnah bahwa dia pelit. Ya, kita nggak tahu apa motivasinya, alasannya. Mungkin dia banyak ditipu. Ya, mungkin dia banyak ditipu selama ini. Intinya adalah orang tersebut tidak berdosa. Maka apa hak kita untuk mencela orang itu? Nggak ada hak kita. Karena dalam timbangan syariat dia tidak berdosa, maka tidak ada hak kita untuk mencela orang tersebut. Baik, Ibu sekalian, kita masuk kepada syarat utang piutang. Ya, syarat utang piutang. Ada 4 syarat utang piutang. Ya, 4 syarat utang piutang. Ya. Pertama, akad utang piutang dilakukan dengan ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya. Ya, ijab qabul itu ketika dia butuh pinjaman uang sejumlah 1 juta, lalu kemudian kita bersedia memberikan kepadanya, lalu kemudian kita berjabat tangan, saya pinjamkan kepada engkau uang 1 juta, dan orang itu mengatakan saya terima pinjaman uang dari antum 1 juta dan insya Allah akan saya kembalikan pada waktu yang disepakati. Nah, itu namanya ijab kabul. Ya, tentu ini yang lebih utama, apalagi kalau ada saksi. Atau bentuk lain yang bisa menggantikannya. Bentuk lain yang bisa menggantikannya itu adalah apa yang sudah menjadi urf. Urf itu sudah kebiasaan. Lewat telepon pun juga boleh. Akhi atau ukhti, boleh nggak saya pinjam uang antum? Oke, boleh. Antum butuh berapa? Ukhti butuh berapa? 1 juta. Oke, sebentar saya transfer. Selesai. Hutang piutang. Ya. Jadi ijab kabul atau bentuk yang lain yang bisa menggantikannya. Intinya jelas berapa uang yang dibutuhkan. Ya, kemudian orang yang meminjamkan ini betul harta itu adalah harta miliknya, bukan harta orang lain. Misalnya gini, si fulan Ibu sekalian, si A, katakanlah si A. Si A ini dia itu bendahara uang majelis taklim. Ya, bendahara uang majelis taklim. Ada dana yang terkumpul
sebesar 10 juta. Tiba-tiba ada anggota majelis taklim butuh pinjaman 5 juta ibu sekalian. Maka si bendahara tidak punya hak untuk meminjamkan 5 juta. Meskipun dijanjikan, tolonglah bu, insya Allah dalam waktu 3 hari saya kembalikan. Gak boleh. Karena harta ini bukan miliknya. Ini milik umat, milik jamaah. Boleh kalau mendapatkan izin dari mayoritas jamaah atau dari wakil-wakil yang telah ditunjuk sebagai otoritas pemimpin di dalam majelis taklim itu, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa mungkin kepala-kepala bidangnya. Yang mesti nggak mesti harus semua juga gitu, nggak mesti harus izin dan ridho semuanya. Beberapa orang nggak apa-apa, yang penting dianggap orang-orang ini sudah bisa mewakili ya sebagian besar jamaah. Mereka mengatakan boleh dipinjamkan, maka boleh dipakai uang dana tadi. Tapi kalau kemudian tidak seperti itu, maka tidak boleh, sebab ini bukan uang dimiliki oleh si bendahara tadi. Ini adalah milik uang umat, nggak boleh diberikan. Apalagi kalau uang masjid ibu sekalian. Uang masjid nggak boleh dipinjamkan. Nggak boleh dipinjamkan karena uang masjid niatnya orang berinfak untuk masjid, maka digunakan untuk masjid. Tidak boleh untuk kemudian ada orang fakir miskin yang membutuhkan uang, nggak boleh. Bahkan uang dari masjid pun nggak boleh, kecuali uang dari masjid yang memang dikhususkan untuk fakir dan miskin. Makanya biasa masjid itu yang sudah teredukasi, dalam arti sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, membuat beberapa kotak amal. Ada kotak amal untuk operasional masjid, kotak amal untuk dibagikan kepada mustahik atau fakir miskin, infak sedekah untuk duafa atau untuk yatim piatu dan seterusnya. Maka dana yang masuk ke dalam kotak untuk operasional masjid tidak boleh digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Sebab ada amanah di sana ibu sekalian. Amanahnya adalah peruntukan. Peruntukannya tidak untuk orang-orang miskin tadi. Tapi ketika dana yang masuk di kotak infak untuk duafa, maka dana itu boleh diberikan kepada duafa jika ada yang datang. Ada orang yang datang mabit karena mereka musafir, ya diberikan makanan, diberikan minuman dari dana operasional masjid masih boleh kalau itu bagian dari pelayanan masjid. Ya, tapi kalau kemudian dan lebih boleh lagi kalau dana dari infak tadi, ya itu lebih boleh. Jadi selagi untuk kepentingan masjid maka dibolehkan, ya. Kalau dana untuk operasional masjid. Nah, kalau ada tamu itu boleh, masih boleh digunakan dana operasional masjid bu, bagian dari pelayanan, ya pelayanan masjid kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Nah, jadi ibu sekalian, akad utang piutang dilakukan dengan ijab kabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya. Bisa lewat telepon, bisa ketemu langsung, silakan saja. Yang kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Maksudnya kapabilitas itu kelayakan dan kepantasan untuk melangsungkan akad. Maka kedua belah pihak itu harus balik, berakal, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru atau berderma. Nah, jadi dalam akad utang piutang ini kedua belah pihak harus balik, berakal, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh kemudian diniatkan tabarru atau berderma. Apabila kemudian dia belum balik, tidak berakal, ya berkehendak tapi dengan cara dipaksa, maka ini tidak sah, ya tidak sah akad utang piutangnya. Ya, makanya nggak boleh kemudian kita minjam sesuatu dari anak kecil yang belum balik. Tolong kasih tahu ibumu ya, saya pinjam ini. Nggak boleh karena dia belum bisa menilai baik atau tidak sesuatu itu. Ya. Nah, mana ibu kamu? Lagi di kamar mandi. Oke, kalau gitu ya ini sambil uang dulu ya. Atau ini uang saya titip sama kamu, berikan ke ibumu. Kalau anaknya belum balik nggak boleh. Nggak boleh ibu sekalian. Tunggu sampai ibunya sudah selesai hajatnya, baru kita baik mengembalikan uang atau mengambil uang. Baik. Dan boleh untuk melakukan tabarru berderma, karena di dalam utang piutang bisa saja kita putihkan utangnya ibu sekalian, dan itu yang lebih utama. Setelah kemudian ditagi memang dia kesulitan, kita tahu kondisinya dia sulit, ya udah kita putihkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya berderma. Atau orang ini ibu sekalian sulit ditagih,
Bukan karena tidak mampu, tapi memang orang itu tidak niat untuk bayar. Maka ibu sekalian, dua pilihannya, kita ingatkan terus menerus dan kita berpahala dengan mengingatkannya supaya dia tidak berdosa dengan dosa yang bertambah-tambah. Atau yang kedua, kita putihkan, ya kita putihkan hutangnya, maka tentu ini juga yang lebih utama. Nah, karena itulah dalam akad utang piutang ada kalanya akad derma terjadi, tabarru di dalamnya. Dan karena itu tidak boleh berakad orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang dipenuhi untuk kelayakan dan kepantasan berakad. Kemudian ibu sekalian, syarat ketiga menurut Hanafiyah. Hanafiyah itu artinya ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Ya, Hanafiyah adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Harta yang dipinjamkan haruslah harta misli. Ya, ini syaratnya dari dari ulama-ulama yang bermazhab Hanafiyah. Harta yang dipinjamkan haruslah harta misli. Apa itu harta misli? Harta misli itu ibu sekalian bisa dalam bentuk emas, perak, atau uang, atau dalam bentuk barang kiloan seperti beras, gula pasir, ya. Nah, itu barang misli namanya. Jadi harus harta misli. Misli itu berupa, di sini saya cuma tulis uang saja, tetapi kita jelaskan bahwa harta misli bisa berupa emas, perak, uang, gula pasir, dan yang lainnya. Sedangkan menurut jumhur dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, barang tak bergerak, dan lainnya. Kalau jumhur boleh meminjamkan kambing, ya boleh mengutangkan kambing, mengutangkan domba ibu sekalian. Nah, tapi kalau menurut ulama Hanafiyah hanya dalam bentuk uang saja, ya, uang atau yang mengandung nilai seperti uang, emas, perak, dan beberapa barang komoditas seperti beras, ya, kemudian gula pasir, garam. Kenapa ibu sekalian? Karena jika dia mengembalikan uang nantinya, dia pinjam uang, maka dia kembalikan uang harus sama nominalnya meskipun bentuknya berbeda. Sama nominalnya tapi bentuknya berbeda. Mungkin dia pinjam waktu itu adalah uang 100 ribu sejumlah 1 juta. Dikembalikan 50 ribu senilai 1 juta. Nah, itu yang disebut dengan barang misli. Sama nilainya, nilai nominalnya meskipun bentuknya berbeda, warnanya berbeda. Atau misalnya, nah contohnya emas. Emas, misalnya kita butuh uang, tapi orang yang kita harapkan meminjamkan uang ini nggak punya uang cash. Dan orang itu butuh dana segar misalnya. Dan juga tidak punya saldo yang cukup untuk memberikan, tapi dia mengatakan, tapi saya punya emas, saya berupa kalung misalnya, silakan kamu jual. Ya, diberikanlah emas sekian gram beratnya, sekian berat, gramnya, ya gramasinya sekian gram, diberikanlah kepada yang membutuhkan utang tadi. Nah, begitu nanti pengembalian, mungkin kalung tadi ibu sekalian dijualnya, lalu dia dapatkan dana segar untuk kepenuhan hajatnya. Beberapa bulan kemudian dia kembalikan. Nah, dia kembalikan mungkin tidak dalam bentuk kalung, mungkin dalam bentuk yang lain, dalam bentuk gelang atau bentuk yang lain, tetapi gramasinya sama. Gramasinya sama. Ya. Kalau kemudian gramasinya katakanlah 2 gram, ya kembalinya 2 gram. Ya, walaupun bentuknya berbeda. Ya. Jelas Bu ya? Baik. Jadi itu yang disebut dengan misli. Demikian pula kalau pinjam beras, boleh pinjam beras. Ya, kalau yang harus kembali dalam pinjaman beras ibu sekalian ya, yaitu beratnya. Kalau kita pinjam beras 1 kilo, kembalinya nanti 1 kilo. Kembalinya nanti adalah 1 kilo ibu sekalian. Nah, pinjam gula pasir 1 kilo, kembalinya juga 1 kilo. Berasnya pasti berbeda. Nggak mungkin kan beras yang sama. Dia pinjam beras 1 kilo, nggak mungkin beras yang dia pinjam ini yang dikembalikan, nggak mungkin. Pasti dia akan kembalikan beras yang baru, beras yang berbeda. Tapi beratnya harus sama, kiloannya harus sama, jangan lebih. 1 kilo 1 kilo. Ya, jelas Ibu ya. Itu yang disebut dengan harta yang misli, ya, harta yang misli, harta yang semisal. Sedangkan menurut jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, ya. Artinya tanggungan itu bisa diganti. Seperti uang, biji-bijian,
barang tak bergerak, ya barang tak bergerak dan lainnya. Cuman memang pendapat jumhur ini lebih luas. Sebab nanti untuk barang-barang tak bergerak, ya yang dalam arti masih bisa dikembalikan bentuk fisiknya barang itu jatuhnya sebenarnya jatuhnya adalah pinjam meminjam. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara utang piutang dengan pinjam meminjam. Makanya cuman memang keterbatasan kita bahasa Indonesia, terkadang core utang piutang kita juga artikan pinjam meminjam. Saya pinjam uangnya dong. Sebenarnya dalam bahasa Arab ibu sekalian, kalau pinjam meminjam itu isti'ar. Isti'ar itu, pinjam meminjam itu adalah sesuatu yang hanya diambil manfaatnya tanpa menghilangkan wujud fisik dari barang itu. Kita pinjam tangga, tangganya yang kembali ya begitu juga tangganya, cuma kita hanya mengambil manfaatnya. Kalau utang piutang terkadang bentuk aslinya sudah bukan lagi bu. Seperti yang saya kasih contoh, kita pinjam 1 juta, uang 100 ribu, kembalinya kan bukan uang yang 100 ribu lagi. Kalaupun yang uang kembali 100 ribu, pasti 100 ribu ini bukan 100 ribu yang dulu, karena beda kodenya kan, uang itu ada kodenya bu, ada angka-angkanya kan. Nah beda dengan isti'ar, pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, kita pinjam tangga, yang kembali nanti tangga itu juga, tidak berkurang bentuknya. Yang ada hanyalah manfaat darinya, yang ada adalah manfaatnya yang dipinjamkan. Kita hanya memberikan pinjaman dari barang yang bermanfaat, sehingga orang kemudian mengambil manfaat. Tapi karena meminjam tangga suatu waktu mungkin bisa dirusakin oleh orang yang meminjam, maka ada kewajiban mengembalikan. Misalnya dia pinjam tangga kayu, tiba-tiba terjadi musibah, kecelakaan, kebakaran misalnya, tangga itu ikut terbakar, maka dia tetap berkewajiban mengembalikan tangga itu. Dengan cara apa? Tangga yang baru. Ya mungkin tangga yang dibelinya adalah tangga yang lebih bagus dari sebelumnya, itu boleh, nanti ada pembahasannya ibu sekalian. Nah karena itulah kemudian para ulama, ya jumhur masih mengkategorikan itu juga bisa utang piutang. Nah cuma prakteknya kita lebih kebanyakan itu adalah apa yang dikatakan oleh imam atau para ulama Hanafiyah. Seringkali yang kita sebut utang piutang itu hanyalah harta berupa uang, ya, bukan barang, ya, harta berupa uang atau kemudian makanan-makanan seperti beras dan yang lainnya. Baik, kemudian ibu sekalian, harta yang diutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang, supaya mudah dikembalikan. Ya, harta yang diutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang, supaya mudah dikembalikan. Nah, syarat yang sah dan tidak sah, ya, syarat yang sah dan tidak sah. 1. Dibolehkan adanya kesepakatan untuk mempertegas hak milik, seperti adanya jaminan, adanya penjamin, adanya saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Ini boleh kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu. Seperti tadi yang saya kasih contoh, teman kita nelpon, bro saya butuh pinjaman uang, berapa? 1 juta, oke saya transfer, selesai. Karena mungkin ikatan emosional yang sudah terbangun lebih dahulu, lebih awal. Tapi terkadang ada orang yang mungkin tetangga kita ibu sekalian, tapi kita selama ini belum terlalu akrab bermuamalah dengannya, tetangga baru, ya butuh pinjaman uang dan kita masih agak ragu apakah dia ini akan mengembalikan uang atau tidak, maka dibolehkan kita minta penjamin. Penjamin itu maksudnya siapa orang yang kita kenali dia dan dia mengenali baik tetangga ini, untuk kemudian kita tanya, bisa nggak, bersedia nggak engkau menjadi penjaminnya. Nah kalau dia mengatakan insya Allah saya jadi penjamin, orang ini baik, orang ini jujur, nah kita jadi tenang. Atau bisa berupa kita minta ada barang jaminan. Barang jaminan, dia butuh pinjaman 1 juta, kita minta barang jaminan yang nilainya di atas 1 juta. Ya dia butuh pinjaman 1 juta, kita minta barang jaminan berupa emas misalnya 2 gram. Ya tapi emas 2 gram itu nggak boleh kita pakai, karena ini hanyalah jaminan saja untuk kita simpan bahwa kita akan tenang, uang kita insya Allah akan dikembalikan karena kita memegang barang jaminan. Nah kalau ini kemudian diprofitkan lagi, jadilah pegadaian bu. Jadilah pegadaian kan sistemnya begitu. Dia memberikan pinjaman tetapi dia meminta
jaminan. Nah, dari mana nanti keuntungan dia dapat, Bu? Kalau pegadaian syariah, keuntungan dia dapatkan adalah dari penyewaan barang titipan, barang jaminan tadi. Penyewaan tempat untuk barang titipan atau barang jaminan. Berapa lama nih dia mau menyewa barang titipan? Mohon maaf, berapa lama dia mau menyewa tempat untuk barang titipan atau barang jaminan? Saya mau sewa 30 hari, maka dia bayar sewanya. Nah, artinya dia nanti harus menembus kembali, mengambil kembali jaminannya itu dalam jangka waktu 30 hari misalnya. Nah, di mana keuntungan rohan pegadaian di situ adalah jasa penitipan barang jaminan. Itu kalau pegadaian syariah, Bu. Kalau pegadaian konvensional enggak, dia memang murni riba. Murni riba. Berapa butuh uang? Butuh uang 1 juta. Oke, pengembalian nanti 1 juta sekian, ada tambahan. Dan dia minta lagi barang jaminan sebagai jaminan. Ya, maka dia sudah ada barang jaminan dipegang, dia lagi menambah pengembalian dari pokok. Ya, maka ini akadnya bermasalah, Ibu sekalian. Akadnya adalah riba. Akadnya adalah riba. Tapi Pak Ustadz, keuntungan yang didapatkan bank konvensional sama dengan keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional sama keuntungannya. Pegadaian syariah sebagai biaya penyewaan tempat tadi katakanlah 100.000. Kemudian pegadaian konvensional juga mengambil keuntungan 100.000. Iya, walaupun sama nominal yang didapatkan 100.000, tapi akadnya berbeda. Karena beda akad, maka hukumnya berbeda. Orang yang hamil, Bu, sama rasanya. Tapi ada hamil yang syariah, ada hamil yang tidak syariah, Bu. Jelas, Bu ya? Tapi bebannya sama, rasanya juga sama, sakitnya juga sama, Ibu sekalian. Cuma ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Yang syariah ada akad nikah, yang tidak ada syariah enggak akad nikah, Bu. Ya. Zina. Nah, itu beda statusnya. Anak yang dilahirkan juga beda nanti hukumnya, Bu. Dinasabkan kepada siapa itu berbeda. Kalau nikah syariah, akhirnya anaknya dinasabkan kepada bapaknya dan ada hak waris mewarisi. Tapi kalau kemudian anak hasil dari zina, buah dari perzinahan, anak itu dinasabkan kepada ibunya dan tidak ada hak waris mewarisi antara bapak dan anak biologisnya. Nah, itu beda. Jadi hukumnya beda, konsekuensinya berbeda. Walaupun kemudian sama. Demikian pula Ibu sekalian, satu akadnya murni riba, satu bukan murni riba tapi ada sewa menyewa. Maka akhirnya hukumnya berbeda antara pegadaian syariah dan pegadaian bukan syariah. Demikian pula juga Ibu sekalian dengan bank. Sebab seringkali ada yang mengatakan di bank konvensional bebannya juga sama, Ustadz, dengan bank syariah. Hanya saja bank syariah lebih ribet sedikit. Jadi saya milih bank konvensional karena bebannya sama dengan bank syariah, tapi dia lebih mudah dibandingkan bank syariah. Nah, sama dengan jawabannya tadi, bahwa mungkin beban yang kita rasakan dalam pembayaran angsuran mungkin sama, tetapi Ibu sekalian, akadnya di bank syariah lebih aman dibandingkan akad di bank konvensional. Sehingga sebaiknya kita tinggalkan lembaga-lembaga keuangan yang masih belum bisa melepaskan diri dari akad-akad riba, goror, dan maisir. Oke. Kemudian Ibu sekalian, tidak sah akad yang mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian. Pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat, atau syarat yang mengikat di luar dari kepentingan utang piutang. Nah, contoh gini. Tidak sah akad yang mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian. Misalnya akad yang mempersyaratkan, misalnya gini, ada orang yang meminjam uang kita 1 juta, lalu kita persyaratkan, oke, saya pinjamkan uang 1 juta, tapi nanti pengembaliannya 1.100.000. Dan ini tidak sah, ini riba. Ini adalah riba. Jangan disetujui karena akad ini tidak sah, Ibu sekalian. Misalnya gini, atau lebih implementasinya gini, ada sebuah akad tertulis. Kebanyakan akad begini biasanya dealer, Bu. Tertulis di sana, tertulis di dalam akad dealer itu adalah bahwa angsuran itu adalah 1 juta setiap tanggal jatuh tempo.
Jika telat sehari, maka angsurannya bertambah dengan adanya denda. Telat 2 hari bertambah lagi, telat 3 hari bertambah lagi. Jika dibayar sebelum jatuh tempo atau pada waktu jatuh tempo, maka kewajibannya sesuai dengan pokok angsuran. Gak ada penambahan. Beda kalau telat 1 hari 2 hari ada tambahan, Bu. Nah, akhirnya kita bertekad, kalau gitu saya usahakan bayar sebelum jatuh tempo atau paling lambat di waktu temponya. Walaupun ibu bertekad demikian, menyepakati akad ini bertanda tangan hukumnya haram. Kenapa? Karena ibu telah menyetujui akad riba di dalamnya. Walaupun komitmennya adalah saya akan bayar sebelum jatuh tempo, atau saya akan bayar pada waktu tempo. Karena pikiran kita kalau saya bayar sebelum jatuh tempo, nggak ada ribanya dong. Saya bayar pada waktu temponya, nggak ada ribanya. Betul, tapi ini perjanjian tertulis dan ibu menyetujui. Siapa yang menjamin bahwa besok-besok ibu bisa komitmen bayar sebelum jatuh tempo atau tepat di waktu temponya? Siapa yang menjamin itu? Ya, boleh jadi Allah timpakan kita ujian dan musibah sehingga kemudian telat sehari 2 hari, maka terjadi riba, ibu sekalian. Jelas ini, Bu? Nah, karena itulah tidak sah akad yang mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian. Ya. Atau ada syarat pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat. Nih, saya pinjamkan sesuatu, barang misalnya. Saya pinjamkan barang, tapi kalau nanti barang ini hilang, rusak, kamu harus ganti dengan yang lebih bagus dari ini. Nah, itu nggak boleh juga, nggak sah juga. Ya, nggak sah juga, ibu sekalian. Kita pinjamkan dia barang, jika kemudian barang ini hilang atau rusak, dia harus mengembalikan dengan yang lebih bagus. Dipersyaratkan di awal. Nah, itu juga batal, tidak sah akadnya. Atau syarat yang mengikat di luar dari kepentingan utang piutang. Ada syarat yang mengikat di luar dari kepentingan utang piutang. Ya, misalnya gini, oke, saya pinjamkan kamu uang 1 juta, tapi kayaknya rumput depan rumah saya itu sudah mulai tinggi deh. Coba kamu pangkas dulu, nanti setelah itu saya pinjamkan. Ini nggak ada hubungannya dengan utang piutang, ibu sekalian. Maka ini namanya syarat yang mengikat di luar dari kepentingan utang piutang. Kenapa mengikat? Kita tidak mau pinjamkan uang 1 juta kecuali dia telah memangkas rumput di depan rumah kita. Itu mengikatnya di situ. Tapi tidak ada hubungannya dengan utang piutang kita. Nah, ini juga jadi riba, ibu sekalian. Oke, saya pinjamkan uang, tapi cuci dulu mobil saya. Nah, sama juga. Sama juga. Oke, saya pinjamkan uang, tapi laptopmu saya pakai 1 hari. Ya, sama juga, ibu sekalian. Karena kalau dia tidak mau meminjamkan laptopnya, kita nggak bakal ngasih dia pinjaman. Nah, itu yang disebut dengan syarat yang mengikat. Ya, syarat yang mengikat, tapi di luar dari kepentingan utang piutang. Kemudian yang ketiga, para ulama sepakat mengenai wajibnya mengembalikan harta yang semisal jika yang diutangkan adalah harta yang misli. Harta misli itu seperti emas, perak, uang, beras, gula, dan seterusnya. Jadi kalau kita pinjamnya emas, Bu, nggak boleh dikembalikan uang. Nggak boleh. Kalau pinjamnya emas, katakanlah emas 2 gram kita pinjam. 3 tahun atau 1 tahun kemudian kita pengen bayar, orang itu mengatakan, kamu kan pinjam emas ke saya 2 gram itu di tahun berapa, 2 tahun yang lalu. Harganya sekarang udah naik, bro. Gitu ya. Saya mau dalam bentuk uang. Ya, saya mau dalam bentuk uang misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau emas 2 gram, kembalikan dalam bentuk emas 2 gram. Atau sebaliknya, ada orang yang meminjam uang, tapi si pemilik piutang, dia mempersyaratkan kembalinya nanti dalam bentuk emas. Karena dia mengatakan, dulu kamu pinjam uang saya 2 tahun yang lalu itu uang itu hanya bisa dapat emas 1 gram. Sekarang begini, bahasanya gini. Dulu kamu pinjam uang saya, ya, dulu 2 tahun lalu kamu pinjam uang saya, katakanlah 2 juta, itu bisa dapat 2 gram emas. Sekarang kalau kamu kembalikan ke saya 2 juta, itu hanya dapat 1 gram emas misalnya. Saya mau dikembalikan dalam bentuk emas 2 gram. Nggak boleh. Karena dulu dipinjamnya dalam bentuk uang, mau berapa tahun pun dikembalikan tetap dalam bentuk uang. Tidak dipengaruhi dengan naik turunnya uang.
Itu ibu sekalian. Jadi tidak dipengaruhi dengan nilai tukar ibu sekalian. Kalau pinjamnya 1 juta, kembalikan dalam bentuk 1 juta. Tidak dipengaruhi dengan naik turunnya mata uang. Jadi jangan kemudian kita pinjamkan seseorang uang 10 juta, dengan 10 juta itu bisa mendapatkan 10 gram emas. Dikembalikan 5 tahun kemudian, 10 juta itu hanya bisa dapat 5 gram emas. Tetap dikembalikan dalam bentuk uang 10 juta dan bukan emas. Jelas ibu ya? Nah, jadi tidak sah akad yang mempersyaratkan nomor 3 ya tadi ya. Ya, para ulama sepakat mengenai wajibnya mengembalikan harta yang semisal jika yang diutangkan adalah harta yang misli. Jadi kalau kita minjam uang 1 juta, kembalinya harus uang 1 juta. Mau berapa lama pengembalian gak ada masalah. Kembalikan uang 1 juta. Kalau yang kita pinjam emas, Bu, kembalinya dalam bentuk emas. Gak boleh dalam bentuk uang, gak boleh dalam bentuk yang lain. Harus emas. Kalau kita pinjamnya beras 2 kilo jangan diganti dengan uang. Kecuali akadnya jual beli. Ini kan bukan jual beli. Utang piutang di awal. Saya pinjam dong uang berasnya 1 kilo. Nanti insya Allah saya kembalikan besok dengan beras juga. Jangan, oh iya saya kan pinjam beras kamu, udah berapa harganya sih beras itu saya bayar aja. Nggak boleh. Sebab akad awalnya utang piutang, bukan jual beli. Jelas ibu? Nah, baik. Mudah-mudahan ini sudah jelas. Jadi kalau kemudian yang kita pinjam adalah harta misli, kembalinya harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Kalau pinjamnya gula, jangan kembalikan beras. Kan sama harganya Pak Ustadz, tetap tidak boleh. Karena gula yang kita pinjam, kembalikan beras. Beras yang dipinjam, kembalikan beras, jangan garam. Nah, baik ibu sekalian, kecuali barter. Boleh kalau barter. Ya, kalau barter pun tidak boleh. Ada pembahasannya. Jadi, gini. Kalau kita bahas masalah riba nantinya ibu sekalian, maka barang itu dipetakan dulu, dibagi 2 kelompok tuh barang. Ada barang yang 1 kelompok, jadi barang itu dibagi ini ya. Kan kata Nabi ada 5 ya, ada 5 barang yang berpotensi terjadi riba. Pertama emas, kemudian perak, kemudian gula, garam dan beras. Ya, gandum ya, bukan beras, gandum. Nah, kurma ya, gula itu kurma. Jadi saya ulang, emas, perak, kurma, garam, dan gandum. Nah, 5 barang yang berpotensi jadi riba. Lalu para ulama untuk memudahkan mengelompokkan menjadi 2 kelompok harta, kelompok barang komoditas. Kelompok harta, kelompok barang komoditas. Jadi kelompok harta emas, perak, dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya adalah uang ya. Kemudian yang semisal dengan kelompok barang komoditas, beras, gula pasir, itu semisal. Nah ibu sekalian, untuk 1 kelompok ini, untuk kelompok yang pertama, kelompok emas dan perak. Kelompok emas dan perak ibu sekalian, jika terjadi jual beli sama-sama kelompok, ya sama-sama kelompok, 1 kelompok sama-sama jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya ada 2. Pertama harus masalan bimasalin, sama gramasinya, ya sama nilainya, dan qobdan biqobdin, harus yadan biyadin, qobdan biqobdin, serah terima di tempat, tidak boleh berpisah. Itu kalau jual beli barang dengan 1 kelompok dan sama jenis. Jadi 1 kelompok itu, kelompok yang pertama tadi emas dan perak ya. Jika terjadi jual beli sesama jenis dalam 1 kelompok, sesama jenis misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, itu sesama jenis dalam 1 kelompok. Maka jual beli emas dengan emas, syaratnya ada 2 syaratnya. Pertama sama gramasinya, walaupun bentuknya beda, gramasinya sama. Yang kedua serah terima di tempat, barulah terjadi halal jual belinya. Halal tukar menukar barangnya. Jika kemudian jual beli barang beda jenis tapi masih 1 kelompok,
beda jenis tapi masih satu kelompok. Contohnya uang dengan emas atau emas dengan perak, itu artinya satu kelompok tapi beda jenis. Syaratnya hanya satu. Apa syaratnya? Harus serah terima di tempat, walaupun nilainya berbeda. Contoh, seseorang punya emas 1 gram harganya 1 juta, dia butuh uang, dia jual 250.000, boleh. Tapi syaratnya serah terima di tempat. Serah terima di tempat. Tidak boleh misalnya, udah kalau begitu saya transfer uang saya, kirim barangnya ke sini. Uang ditransfer langsung masuk ke pemilik emas, tapi emas nggak langsung diterima kepada si pembeli. Tunggu ongkir tunggu jasa pengiriman. Nah, ini riba. Harus serah terima di tempat. Jadi yang benar bagaimana akadnya? Yang benar adalah si tukang Grab itu dia menjadi wakil dari pemilik emas. Ya, jasa pengiriman tadi dia sekaligus wakil. Dia bawa emas lalu diterima. Jadi COD, Bu. COD. Nah, itu yang benar akadnya. Jadi hati-hati, Bu, beli emas secara online. Beli emas secara online seringkali begitu. Kita lihat emas secara online. Oh, saya cocok nih. Lalu kita pesan. Nah, dari pihak perusahaan pemilik jasa online tadi dia mengatakan silakan transfer uang ibu, nanti barangnya akan menyusul 3 jam kemudian. Riba. Nah, jadi syaratnya, ya saya ulang, kalau jual beli barang sesama jenis dalam satu kelompok, menukar uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua. Harus masalan bimasalin, sama nilainya, sama gramasinya, sama takarannya, dan harus serah terima di tempat. Jika kemudian tukar menukar barang beda jenis tapi satu kelompok, emas dengan uang dengan perak, emas dengan perak, syaratnya hanya satu, serah terima di tempat. Ya, serah terima di tempat. Barulah halal transaksinya. Nah, sama juga dengan beras dengan beras, gula dengan gula, garam dengan garam, karena dia sesama jenis dalam satu kelompok, maka harus sama timbangannya, sama ukurannya. Walaupun jenis berasnya beda, satu beras kepala, satu beras biasa. Yang dinilai, yang dilihat adalah beratnya sama-sama 1 kilo. Nggak boleh mengatakan ini beras kepala nih harganya 2 kali lipat dari beras biasa. Jadi saya mau 1 kilo beras kepala, 2 kilo beras biasa. Oh, nggak boleh, riba jatuhnya. Bukan dari harganya yang dilihat dia, tapi beratnya. Beratnya kilo, ya kilo, 1 kilo tukarnya. Jelas, Bu? Tapi kalau kemudian ditukar beras dengan gula pasir, boleh. Ya, tapi ini ingat, ini bukan utang piutang, jual beli. Kalau utang piutang tadi pinjamnya beras, kembalinya beras. Tapi kalau jual beli, kan jual beli bisa utang piutang juga, Bu. Saya beli berasnya ya, nanti saya bayar pakai gula pasir besok. Boleh? Boleh ya? Mohon maaf, salah. Ya. Jadi beli beras dibayar dengan gula pasir boleh, tapi harus serah terima di tempat. Kenapa? Karena satu kelompok tapi beda jenis. Ya. Jadi oke, saya beli berasnya saya bayar dengan gula pasir. Boleh. Saya beli berasnya saya bayar dengan garam. Boleh. Asalkan serah terima di tempat. Nah, kalau transaksi antara barang yang beda kelompok, Bu. Kalau beda kelompok, uang dengan beras, kemudian beras dengan emas, beda kelompok nih ya. Maka akadnya adalah antarodin minkum, saling meridoi. Boleh saya ambil berasnya, Bu, saya bayar 1 bulan depan. Boleh. Saya bayar pakai uang. Boleh, bulan depan saya bayar. Saya ambil emasnya, Bu, saya bayar pakai beras. Ya, beras 2 karung misalnya. Saya bayar pakai beras 2 karung. Boleh, besok saya bayar. Saya ambil emasnya, saya bayar pakai beras. Ya, saya bayar pakai beras 2 karung, 3 karung, tapi besok. Boleh, Ibu sekalian. Antarodin minkum. Nah, itu harus dibedakan, Bu. Barang satu kelompok, ya, barang satu kelompok tadi, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalau terjadi transaksi dalam satu kelompok sesama jenis, syaratnya 2.
yaitu ya dan biyadin, serah terima di tempat, dan masalan bimasalin, sama gramasinya. Kalau ini sama kiloannya. Kalau kemudian terjadi transaksi jual beli barang beda jenis tapi masih satu kelompok, beda jenis tapi masih satu kelompok, uang dengan perak, maka syaratnya hanya satu, ya dan biyadin, serah terima di tempat. Beras dengan gula masih satu kelompok, jadi harus serah terima di tempat. Jika terjadi jual beli kelompok satu dengan kelompok dua, kelompok harta dengan kelompok barang komoditas, maka syaratnya antarodin minkum. Yang penting kalian saling meridoi. Yang penting saling meridoi. Bisa dipahami, Bu? Baik. Itu juga utang piutang, tapi utang piutang karena jual beli, bukan utang piutang karena qard. Beda ya. Ada utang piutang karena jual beli, angsuran itu kan utang piutang tapi jual beli. Ada utang piutang karena qard. Oke, beda. Nah, menurut ulama selain Malikiyah, waktu mengembalikan harta pengganti adalah kapan saja, terserah kehendak pemilik piutang. Karena akad qard tidak mengenal batas waktu. Ini menurut ulama selain Malikiyah, berarti Hanabila, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Jadi kalau kemudian mazhab Hanabila, kemudian Syafi'iyah, boleh. Kamu mau pinjam uang? Iya. Oke, saya pinjamkan berapa? 1 juta. Udah, kita pinjam 1 juta tanpa kita tanya kapan dikembalikan. Boleh 2 hari, 3 hari kemudian kita tanya. Kalau Malikiyah dari awal sudah ditetapkan. Mazhab Maliki, Bu. Mau pinjam uang berapa? 1 juta. Kapan mau dikembalikan? Ya, kalau mazhab Hambali, Syafi'iyah boleh nggak ditanya itu. Berapa butuh pinjaman? 1 juta. Oke, saya transfer. Udah selesai. Kalau mazhab Maliki, Bu, enggak, harus jelas berapa lama dikembalikan, ya, berapa lama. Kalau tidak disebutkan enggak sah jual belinya. Nah, bisa dibedakan, Bu, tapi kita ambil yang jumhur aja, yang jumhur itu mungkin kita lupa menanyakan kapan mau dibayar gitu ya, kapan mau diangsur. Ya, mungkin lupa, enggak apa-apa, pinjamkan dulu, sah insya Allah. Nah, sedangkan menurut Malikiyah utang dibatasi dengan waktu yang ditentukan di awal akad. Di awal akad harus ditentukan. Jika tidak sah. Tidak sah akad utang piutangnya. Oke. Baik. Kita percepat, Bu, ya. Utang piutang dalam timbangan Islam, qard yang mendatangkan keuntungan. Qard yang mendatangkan keuntungan, utang piutang tapi mendatangkan keuntungan. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan atau diisyaratkan sebelumnya atau sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ya, kalau disyaratkan ya seperti tadi, saya pinjamkan uang 1 juta, nanti dikembalikan 1.100.000. Itu disyaratkan. Atau diisyaratkan. Apa itu disyaratkan? Disyaratkan itu membuat orang yang meminjam merasa tidak nyaman jika tidak dikembalikan lebih. Misalnya, saya pinjamkan 1 juta, tapi saya itu ada admin yang saya tugaskan mencatat dan saya bayar setiap bulan. Ya, dia tidak mempersyaratkan, tapi memberikan kode gitu ya, kode. Sehingga orang yang meminjam ibu merasa nggak nyaman nantinya kalau dia kembalikan itu 1 juta, mesti dia lebihkan. Nah, ini juga hukumnya haram karena ada isyarat di sana, isyarat. Atau jika sudah menjadi urf di masyarakat, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, pokoknya siapa yang meminjam harus kembalikan lebih. Itu sudah menjadi urf di masyarakat. Maka ini tidak boleh diterima, Bu, ketika dia melebihkan. Hukumnya adalah haram, kategorinya riba. Kalau sudah urf. Urf itu sudah bukan lagi barang yang baru, Bu, sudah tradisi. Siapa yang meminjam uang harus dikembalikan lebih. Yang tidak mengembalikan lebih itu seperti menjadi buah bibir yang buruk. Nah, itu berarti sudah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini tidak boleh. Sehingga apabila ada seseorang yang kita pinjamkan uang 1 juta, dia mengembalikan lebihnya harus ditolak. Lebihnya harus ditolak. Kenapa? Sudah kebiasaan masyarakat di situ. Kalau ada yang meminjam harus dikembalikan lebih. Maka ini hukumnya haram, riba. Jelas, Bu? Walaupun tidak dipersyaratkan, enggak diisyaratkan juga. Tapi sudah uruf di masyarakat. Kalau dia mengembalikan tidak lebih, itu menjadi buah bibir cerita. Maka kelebihannya ditolak. Ulama Malikiyah berpendapat mempersyaratkan manfaat dalam qard adalah riba.
termasuk menaiki hewan tunggangannya atau makan di rumahnya jika dikaitkan dengan utang piutang bukan karena penghormatan atau semisalnya. Jadi kalau mazhab Maliki ibu sekalian, ya ulama Malikiyah, kalau ada orang yang meminjam uang kita ibu sekalian, besok-besok orang itu naik mobil melihat kita, lalu kemudian orang ini merasa, kok yang telah memberikan saya utang dia jalan kaki. Nah, saya mungkin pengen membalaslah kebaikan kepadanya gitu. Maka dikaitkan dengan hutang, bukan kebiasaan orang ini selalu, ya bukan kebiasaan orang ini kalau ada orang yang pejalan kaki yang dia kenal, dia minta untuk ayo naik ke mobil saya antar pulang. Tapi kebetulannya yang berjalan kaki ini adalah orang yang memberikan utang kepadanya. Maka dia termotivasi untuk membantu orang ini karena orang ini telah memberikan utang kepadanya, bukan kebiasaan orang ini ibu sekalian. Maka saat itu haram untuk menaiki kendaraannya ibu, haram untuk mendapatkan manfaat dari kendaraannya. Itu mazhab Maliki. Gini nih jelasnya gini supaya bisa dipahami, jangan disalah paham juga ya. Misalnya ibu, katakanlah si A ini pemilik uang. Si B meminjam uang kepadanya, ya. Si B meminjam uang katakanlah 100 juta. Si B ini juga ada kendaraan, tapi dia butuh pinjaman 100 juta. Si A memberikan pinjaman 100 juta. Suatu ketika si A ini olahraga bu, jalan kaki. Tiba-tiba kemudian ya karena sudah jauh ya, kelelahan juga si A ini, dia mau pulang, ketemulah si B. Si B ini dengan kendaraannya bu melihat si A. Si A tahu persis si B ini bukan kebiasaannya memberikan tumpangan kepada orang yang dia kenal atau tidak dikenal, bukan kebiasaannya bu. Nah sehingga ketika kemudian si B melihat si A lalu dia berhenti, mau kemana pak? Saya mau pulang, udah naik aja mobil saya. Nggak boleh dia naik. Kalau si A mengenali betul si B ini bukan kebiasaannya memberikan tumpangan kepada orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal ketika berjalan kaki. Nah maka menurut mazhab Maliki nggak boleh. Tapi kalau kita kenal orang ini memang suka memuliakan orang yang dia kenal, dia lihat ada orang yang dikenal sedang berjalan jauh, dia samperin apakah ada utang atau tidak ada utang, sudah kebiasaannya bu, dan itu boleh naik ke kendaraannya. Jadi harus benar-benar kalau mazhab Maliki itu kita pinjamkan uang ke orang yang sudah kita kenali betul bu, kita kenali betul orang ini, supaya besok-besok ada yang subhat bisa kita tepis karena kita kenali betul orang ini. Orang ini suka berbagi, orang ini suka memberi hadiah. Sehingga nanti ketika pada pengembalian hutang orang ini memberikan hadiah bu, boleh diterima. Tapi kalau orang ini tidak ada kebiasaannya bagi-bagi makanan ke tetangga-tetangganya, tiba-tiba kita berikan pinjaman uang 100 juta, besok-besok dia datang makanan ke rumah kita bu dari dia, nggak boleh kita terima. Kenapa? Karena kita mengenali betul dia itu nggak biasa membagi-bagi hadiah ke tetangga-tetangga. Tapi karena kita memberikan pinjaman 100 juta kepada dia, besok tiba-tiba selalu tuh dia berbelanja di mana dikirim hadiah ke kita. Padahal selama ini nggak pernah. Maka itu harus ditolak bu dalam mazhab Maliki. Nah makanya ulama Maliki ya ibu sekalian, kalau memberikan pinjaman kepada orang harus kenali betul siapa orang ini. Dia harus punya informasi tentang orang itu bagaimana, sehingga nanti dia bisa menepis subhat-subhat yang muncul. Itu mazhab Maliki. Sepakat para ulama mengenai haramnya pemberian atau penerimaan hadiah dengan maksud untuk penundaan pembayaran. Ya ini jelas, ini riba. Kalau misalnya tolong dong tangguhkan pembayaran hutang saya, nanti deh saya kasih tambahan lebih. Nah itu haram jelas, riba. Ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa qard utang piutang yang dipersyaratkan adanya tambahan manfaat tidak diperbolehkan, baik yang sifatnya tambahan materi atau tambahan manfaat non materi. Ya, jadi kalau ulama Syafi'iyah dan Hanabila ya bahwa qard yang dipersyaratkan ada tambahan manfaat materi atau non materi hukumnya riba. Ya materi yaitu kembalikan uang lebih nantinya, atau non materi seperti tadi yang saya katakan, pangkas dulu rumput di depan rumah saya ya, atau bersihkan mobil saya dan yang lainnya, itu riba. Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada syarat tertentu, kemudian orang tersebut membayarnya dengan tambahan manfaat, maka hal demikian diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang. Apa makna sebaik-baiknya?
kalian adalah yang baik dalam pembayaran hutang? Pertama, dia bayar hutang lebih cepat dari waktu tempo. Yang kedua, dia melunaskan hutang sebelum jatuh temponya, atau paling lambat di waktu temponya. Atau yang ketiga, dia melebihkan pada saat pengembalian hutang setelah lunas. Tapi ingat catatannya, tanpa ada syarat, tanpa ada isyarat, dan bukan urf di masyarakat. Ya, kita lebihkan pengembalian itu boleh, dan boleh kita terima ibu sekalian, selagi tidak ada syarat, tidak ada syarat sebelumnya. Orang ini tiba-tiba mengembalikan hutangnya, lunas hutang, tiba-tiba kita dikasih hadiah. Terima kasih kamu sudah berbuat baik, ini ada tambahan dana dari saya 500.000 buat antum. Boleh kita terima, halal. Selagi tidak ada syarat dan tidak ada isyarat. Jelas ibu? Oke, ini sedikit lagi bu, implementasinya sedikit. Utang piutang dalam timbangan hukum Islam, misalnya tabungan pos. Setiap uang yang diposkan atau ditabungkan kepada bank atau koperasi atau pemerintah, kalau ke pemerintah biasanya dalam bentuk obligasi, untuk jangka waktu sekian tahun, kemudian dijanjikan bunga atau keuntungan sekian persen setiap tahunnya, maka hukumnya adalah haram dan terkategori sebagai riba. Ini implementasinya bu. Kenapa? Karena tabungan itu namanya tabungan bu, uang kita nggak bakal berkurang. Kita itu menyimpan uang sebenarnya, menyimpan uang, tapi uang kita yang disimpan itu kita bisa mengambilnya kapanpun kita mau, atau kita mengambilnya jangka waktu yang disepakati, tapi uang pokok kita itu akan kembali ke kita, dan kita dijanjikan ada tambahan setiap persennya, maka ini jadinya riba bu. Sama dengan si A meminjamkan uang kepada si B, lalu si B mengatakan tolong pinjamkan uang ke saya 1 juta, nanti saya akan kembalikan 3 bulan ke depan dengan ada tambahan sekian, atau setiap bulannya nanti akan saya naikkan sekian persen. Nah itu sama dengan kasusnya ini, cuma sekarang dikelola dengan lembaga, ya, dengan bahasa yang lebih halus, dengan istilah tabungan pos lah, deposit lah, obligasi, padahal sebenarnya sama hukum asalnya, utang piutang. Oke, nah deposit hati-hati bu sekalian. Sebab tipe deposito itu ada 2, kalau kita nggak jeli, nggak nanya, langsung aja depositkan uangnya, khawatir bisa riba. Harus pastikan jenis depositonya apa nih. Sebab tipe deposito itu yang bentuk akadnya adalah utang piutang jangka waktu tertentu dengan keuntungan yang jelas, boleh diambil pada waktu yang disepakati, sedangkan pokok pinjaman tetap utuh. Di sini kata kunci yang harus kita perhatikan. Pokok pinjaman dijamin tetap utuh. Tidak ada resiko pada pemilik uang, maka ini hukumnya haram. Untung pasti didapat, tidak ada resiko pada uang yang disimpan, nggak ada resiko. Orang pasti mau bu, ya, didepositkan uangnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Uang pasti dijamin dapat kembali utuh, dan keuntungan dijaminkan dapat setiap tahun. Maka ini jelas riba, tapi namanya deposit. Makanya hati-hati, deposit yang tipenya adalah utang piutang sebenarnya adalah riba. Tapi tipe deposito yang bentuk akadnya adalah ijaroh. Nah ini biasanya tawaran dari bank-bank syariah. Kalau bank-bank konvensional bu, deposit itu lain cerita. Bahasanya sama deposit, tapi implementasinya beda. Nah jadi kalau mau depositkan uangnya jangan di bank konvensional, bank syariah. Karena kalau bank syariah akan menjelaskan bahwa ini ijaroh, bisnis. Uang ibu yang ibu titipkan kami pakai modal untuk pakai usaha yang halal. Nanti ada keuntungan yang kita dapatkan, keuntungan yang didapat kita bagi hasil sesuai dengan besaran modal. Ada risiko, mungkin ada risiko. Ya kalau kemudian si pihak bank sebagai pengelola uang bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha, lalu kemudian terjadi kebangkrutan, ya uangnya hilang kan? Ya maka kita juga ada peluangnya rugi ibu sekalian. Ada peluang rugi juga, maka ada konsekuensi. Maka tipe deposit yang bentuk akadnya adalah ijarah atau bisnis dibolehkan, dibenarkan. Walaupun namanya deposit, ingat hati-hati. Kalau di bank-bank syariah ketika kita konsultasi dan kita tanyakan, ini deposit apa? Dijelaskan ijarah, bisnis. Tapi kalau bank konvensional, ibu simpan aja uangnya di sini. Nanti ibu akan dapat bunga sekian persen. Tapi nggak boleh diambil ya bu, selama ibu simpan uang di sini nggak boleh diambil sampai jangka waktu sekian. Tapi ibu dapat persen. Ini utang piutang bu, akadnya bukan ijarah, bukan bisnis. Makanya hukumnya riba. Maka hati-hati. Yang terakhir ibu sekalian, utang jangan dibawa mati ya. Utang jangan dibawa mati. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu.
jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Al-Iraqi mengatakan urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai dilihat bahwa utangnya tersebut telah lunas atau tidak. Ya, jadi jangan sampai utang dibawa mati. Dan Nabi bersabda, man faraka ar-ruhu al-jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah minal kibri wal gulul wad dain. Siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, pastilah dia masuk surga. Terbebas dari sombong, gulul, khianat, dan terbebas dari hutang. Ya, makanya ibu sekalian jangan sampai hutang dibawa mati. Baik ibu sekalian, mohon maaf seperti yang sudah kami bahasakan tadi, ini pun masalah hutang piutang adalah masalah yang belum secara mendalam kita bahas, masih banyak implementasinya yang perlu diangkat. Tapi karena memang pembahasan masalah muamalah ini tidak cukup dengan sekali pertemuan dengan durasi waktu 1 jam, sehingga mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa angkat lebih dalam lagi. Nanti kita angkat jual beli dan jual beli lebih dalam lagi ibu sekalian, mungkin bisa 2-3 pertemuan kalau jual beli, sebab banyak hal-hal yang harus kemudian kita bahas berkaitan dengan implementasinya, dengan penerapannya di kehidupan kita. Baik ibu sekalian, apakah masih ada sisi tanya jawab sedangkan waktu kita sudah 11:30? Atau tanya jawabnya bisa bentuk SMS? Ya, boleh bertanya lewat SMS, apakah dikumpulkan dulu lalu kemudian dikirimkan ke saya, nanti saya jawab satu-satu pertanyaannya. Boleh begitu ya? Ya, nanti lewat SMS mungkin dikoordinir oleh siapa Ibu Ici? Ya, dikoordinir, dikumpul ada berapa pertanyaan, nanti saya jawab satu-satu pertanyaannya. Begitu Bu ya? Pertanyaan ditunda dulu Bu ya, sudah waktu 11:30. Boleh lewat SMS. Atau boleh juga langsung ke saya lewat voice note, boleh. Voice note. Supaya lebih jelas, voice note. Ustadz saya mau bertanya begini, nanti insya Allah saya jawab juga. Saya jawab juga. Baik ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf karena belum ada sesi tanya jawab secara langsung. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bahas. Dan mudah-mudahan di pertemuan lain kita bisa angkat masalah jual beli dan juga masalah sewa menyewa, yang juga banyak hal-hal yang jika tidak diperhatikan kita terjatuh pada transaksi yang haram. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah